Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Ahmad Sobirin untuk melakukan tugas dari dasar akuntansi ya, dengan NIM genap untuk melakukan tugas pertemuan kedua dan 4, dan yang ini adalah video keempat atau video kedua saya dari pertemuan keempat. Begitu. Nah, maaf kalau kondisi agak kurang bercahaya ya, karena sedikit mendung dan suara saya juga agak sedikit serak ya, kemarin batuk. Oke, kita langsung saja. Kita mulai dari awal. Nah, ini ada persamaan dasar akuntansi ya. Nah, pada pertemuan keempat ini saya akan menjelaskan sedikit ya, nggak usah banyak-banyak. Kita langsung saja ke pembagian akuntansi manajemen, yaitu adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak interorganisasi atau manajemen. Nah, ini yang dimaksudkan adalah sesuatu yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak intern. Intern itu artinya dalam ya, berarti dari dalam perusahaan tersebut. Jadi seorang staf akuntansi itu bekerja untuk perusahaannya orang atau perusahaan itu, dia akan menghasilkan sebuah laporan keuangan. Nah, itu nanti disampaikan ke HRD, ke pimpinan perusahaan, istilahnya begitu. Nah, begitulah. Selanjutnya, akuntansi keuangan adalah merupakan cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak ekstern seperti investor, kreditor, dan BAPEPAM. Ini maksudnya akuntansi keuangan ini menghasilkan laporan dari pihak ekstern luar ya, ekstern dari luar, seperti investor, kreditor, BAPEPAM. Investor itu kalau nggak salah ya investor kredit dan berasal dari luar pihak perusahaan tersebut, jadinya laporan keuangan bagi pihak ekstern begitu. Dan kreditor juga adalah, kreditor itu maksudnya dia mau mengambil atau membeli ya, tapi tidak secara cash begitu. Dan BAPEPAM-nya saya kurang tahu, yang saya agak tahu investor dan kreditor aja. Nah, selanjutnya ini ada akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah ini adalah cabang akuntansi memproses transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD pada rakyat melalui lembaga legislatif, serta untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait pada lembaga legislatif atau kepentingan pihak tersebut lah. Ini maksudnya laporan ini hanya ditujukan untuk pemerintah saja, untuk khususan pemerintah aja ya teman, karena ini untuk pihak-pihak yang terkait saja, seperti ini tadi APBN, APBD, atau lembaga legislatif seperti itu. Nah, ini akuntansi pemerintahan ini termasuk dalam
pihak dari pemerintah itu tersebut ya, soalnya ini nggak bisa berkaitan dengan akuntansi keuangan ini dan akuntansi manajemen, soalnya beda-beda laporannya. Ini misalnya akuntansi keuangan ini ada hak yang terkait dan juga akuntansi manajemen juga ada hak yang terkait begitu. Kalau akuntansi manajemen ini kan terkaitannya dengan perusahaan dengan staf akuntansi dari perusahaan tersebut. Nah, akuntansi keuangan ini ada pihaknya lain juga seperti investor, kreditor dan BPAM. Soalnya ini pihak eksternal dari luar. Kalau pemerintah, akuntansi pemerintah ini khusus hanya untuk pihak-pihak yang terkait. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita scroll ke bawah. Maaf saya gak bisa pakai Excel, maksudnya pakai PowerPoint, soalnya PowerPoint saya 2007 yang nanti kalau tak buka yang 2007 nggak bisa kebuka. Tadi tak buka malah error. Jadinya saya aplikasi WPS ini, WPS Office. Kurang lebih hampir sama, tapi yang penting bisa ada projectnya. Oke, kita scroll ke bawah. Lanjutkan ya. Siklus akuntansi. Selanjutnya adalah siklus akuntansi. Siklus akuntansi ini ada gambar atau ada gambar-gambar kotak-kotak ini ya. Ini kenapa arak panahnya ini memutar? Karena ini saling berkaitan satu sama lain. Misalnya ya, ada contoh bukti transaksi. Bukti transaksi ini adalah sesuatu yang sudah dilakukan secara transaksi. Ya, contohnya ada itu nota, bukti pembayaran. Itu namanya bukti transaksi. Kalau mau misalnya beli ke kasir, ke tempat pembayaran, itu mesti ada bukti transaksinya. Misalnya kan mesti dapat nota atau struk, istilahnya nota atau struk begitu, bukti. Selanjutnya arak panah, jurnal. Jurnal adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan buku besar. Nanti kita salin ke buku besar. Buku besar ini adalah berisi laporan-laporan yang sudah ditransaksikan tadi. Jadi akan misalnya bukti transaksi ini ada yang lupa, nanti otomatis di buku besar sudah ada karena sudah tercatat atau sudah tertulis di buku besar. Ini ada neraca saldo ya, neraca saldo neraca. Terus next ada jurnal penyesuaian. Penyesuaian ini adalah disesuaikan dari bukti transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo sampai jurnal penyesuaian. Terus lanjut ke jurnal penutup. Jurnal penutup ini adalah hasil akhir tapi belum akhir dari segalanya ya. Masih ada laporan keuangan, karena laporan keuangan ini adalah hasil akhir yang sebenarnya dari bukti transaksi, jurnal, buku besar, neraca, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, laporan keuangan. Nah, ini laporan keuangan adalah hasil terakhir atau akhir dari segala siklus akuntansi ini. Karena laporan keuangan ini nanti kita sampaikan ke pihak atasan dari perusahaan atau perusahaannya langsung. Nah, ini bisa dipahami ya, ada bukti transaksi tadi, jurnal, buku besar, neraca, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, laporan keuangan.
Dari segini sudah paham ya, meskipun sedikit tidak apa-apa. Kita lanjut scroll ke bawah. Oke, ini ada entitas terpisah. Konsep entitas terpisah. Arah bawah, perusahaan dianggap terpisah dengan pemiliknya. Nah, konsep entitas terpisah. Perusahaan dianggap terpisah dengan pemiliknya. Kenapa begitu? Soalnya saya punya kasus ya, misalnya saya punya perusahaan dan juga saya sendiri. Itu kan perusahaan kan tempat, jadi saya sendiri kan berbeda-beda begitulah. Soalnya perusahaan kan tempat untuk sesuatu, untuk aktivitas untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, misalnya kayak uang gitu. Misal saya punya uang atau yang lain lah, misalnya uang itu saya investasi, saya berikan ke perusahaan. Nah, itu jadi tidak hak saya, sudah hak itu adalah hak perusahaan, karena perusahaan sudah saya investasikan uang. Misalkan saya punya uang 5 juta saya investasikan perusahaan. Lah ini uangnya akan jadi hak milik perusahaan, adalah hak aset perusahaan. Soalnya saya sudah investasikan. Nah, uang ini nanti akan digunakan perusahaan untuk kepentingan perusahaan. Begitu. Itu udah agak sedikit paham ya. Soalnya cuman ini perusahaan dianggap terpisah dengan pemiliknya. Misalkan uang tadi ya, uang yang saya investasikan ke perusahaan. Oke, kita lanjut. Konsep entitas. Oke. Konsep entitas. Ada Elisa lagi, saya bosen ya soalnya Elisa terus. Kenapa enggak misal Syaritem apa Jono apa yang lain gitulah, Elisa terus saya bosen dengarnya. Tapi ini sebagai contoh ya, tidak apa-apa. Ini konsep entitas Elisa. Elisa punya uang 100.000. Ini Elisa salon ya, 100.000. Oh enggak, maklum baru bangun tidur ya, jadi 10 juta tak anggap 100.000. Kalau 100 juta mungkin saya anggap 1 juta lah kayaknya. Oke, Elisa punya uang 10 juta. Dia mendirikan salon Elisa, namanya salon Elisa, dengan saldo senilai 10 juta. Kepentingan salon Elisa 10 juta. Nah, hartanya ini kalau misal uang Elisa ke salon, atau salon ini kan termasuk perusahaan, jadi jatuhnya milik perusahaan sepenuhnya, enggak hak milik Elisa. Hartanya 10 juta ya, dan kepentingan pemiliknya Elisa. Oke, kita lanjut scroll ke bawah. Nah, ini ada lanjutannya. Konsep entitas Elisa 10 juta dengan saldonya tadi. Nah, ini ada 1 juta kreditor. Apa ini 1 juta? Salon Elisa utang ke bank. Kreditor kan istilahnya ya kredit dulu, kredit jadi pinjam. Pinjam berarti ya disilai misalnya senilai 1 juta. Nah, harta salonnya 10 juta tadi, kepentingan Elisa 10 juta tadi ya.
ada hartanya kepentingan pemilik perusahaan 10 juta, harta kreditor utang tadi ke bank plus kepentingan pemilik. Jadi kreditor tadi hasil hutang calon Elisa ke bank Tidal ya. Ya nggak bank apa aja, nggak boleh, yang penting jangan bank Toib ya. Kalau bank Toib kan nggak pulang-pulang. Plus 10 juta, 10 jutanya itu hak calon Elisa tadi. Jadi totalnya plus uang hutang tadi ke bank 11 juta. Udah paham ya? Kita next. Kok hilang? Maaf ya, malah ke close. Kita lanjut. Dan saya scroll ke atas malah ke close. Kita lanjut. Pemilik menyetor uang 10 juta. Transaksi, ada harta, ada utang plus modal. Transaksi setoran pemilik. Harta kas, piutang, utang modal. Kas 10 juta, piutangnya 0. Ini ada contoh hitungannya. Utang modal lagi 10 juta. Kita ke bawah. Ini lebih hitungan yang contoh lebih banyak. Transaksi harta, utang plus modal. Setoran pemilik ini ada contoh kasus ya. Kas tadi 10 juta, piutangnya 0, utang modal 10 juta. Pinjam uang 1 juta. Ini masuknya 1 juta ini ke kas. Kenapa ke kas? Soalnya pinjam uang. Pinjam uangnya ini masuk ke kas. Jadi nanti ini milik ke calon Elisa tadi. Terus ini utang plus modal, utangnya ini masuk utang plus modal, masuk utang ke kolom utang 1 juta, modal 0, saldo jatuhnya 10 tambah 1, 11 juta ya. Sudah bisa dipahami. 10 juta, piutangnya 0, ini utangnya 1 juta, 1 juta tadi utang ke bank, modal 10 juta. Kalau ini nanti di plus jatuhnya 11 juta ya, sama seperti harta ini di kolom harta jatuhnya balance nanti. Balance. Jual jasa tunai 600.000. Jual jasa tunai. Ini maksudnya menjual jasa senilai 600.000, dapat tambahan uang lagi karena sudah menjual jasa. 600.000 masuk ke kas. Piutang 0, utang 0, plus modal tambah 600.000 tadi. Jadi saldo 11 juta tambah 600 tadi. Ini 11 juta 600, piutang 0, 1 juta plus 10 juta tambah 600, jadi 10 juta 600. Jadi misalnya ditambah ya, 1 juta tambah 10 juta 600, totalnya balance dengan saldo ini 11 juta 600. Ini bisa dipahami ya. Cuman ya kalau sudah paham memang kayak mudah gitu, tapi kalau belum paham bisa dipahami lebih teliti lagi lah. Ini kita lanjut. Jual jasa kredit 2 juta. Jual jasa kredit ini maksudnya dia jual jasa tapi nggak ada uangnya nggak berbentuk cash, dia kayaknya kayak kredit model ya, kredit ya nggak cash begitulah. Udah paham ya kredit itu apa? Ini 2 juta ini masuk piutang karena kredit ini ya. Kasnya 0, utangnya 0, modalnya plus 2 juta ini piutang tadi kredit. Saldo 11 juta 600, piutang 2 juta tadi kredit, jual jasa kredit. Utang 1 juta, 12 juta 600 ini hasil dari 10 juta 600 tambah 2 juta kredit tadi. Kalau ditambah 13 juta 600 juga yang harta ini, jadi balance begitu.
Terus membayar gaji 100.000. Ini membayar gaji 100.000 karyawan. karyawan kalau jam kerjanya cuma 8 jam 100.000 ya termasuk banyak ya. Kalau di sini kan minimal kan 1 jam kan 10.000, kalau 8 jam nggak 80, ini 100.000 kan lumayan. Misal kalau satu hari 100.000 kan, kalau 1 bulan 3 juta. Oh itu belum off ya, belum libur ya, standar lah. Membayar gaji karyawan senilai 100.000 ini masuknya kas, tapi mens 100.000 karena untuk membayar dilongi 100.000. Udah paham ya? Piutang 0 dikurangi 100.000 modalnya. Jadi saldonya masih 11.600.000 dikurangi 100.000, 11.500.000, 2 juta tadi piutang, utang plus modal 1 juta, 12.500.000 modal tadi. Jadi hasil dari 12,5 ini 12.600.000 dikurangi 100.000 tadi untuk membayar karyawan. Oke, kita lanjut ke bawah. Yang ini pemilik menarik 200.000. Ini maksudnya pemilik Elisa tadi mengambil uang 200.000 untuk kepentingannya. Ya untuk perawatan, untuk beli apa kayak nggak tahu ya. Yang penting ini pemilik menarik 200.000 ya buat tuku paketan, jajan boh. Urus. Yang penting ini tulisannya penarik 200.000. Jadi ini nanti masuknya ke kas, dilongi meneh, dikurangi lagi 200.000 piutang, strip, jadi modalnya dikurangi 200.000. Ini bisa dipahami ya. Ini kita masuk ke saldo. Jadi 11.500.000 dikurangi 200.000, 11.300.000. Piutangnya 2 juta, utang plus modal 1 juta, modal 12.300.000. Ini hasil dari 12.500.000 dikurangi 200.000. 200.000 ini tadi pemilik menarik 200.000 tadi ya. Oke, segini mungkin sudah paham ya. Kita lanjut ke bawah. Oh, ini terakhir ya. Ini praktek Excel. Praktek Excel alhamdulillah saya sudah selesai, sudah saya upload, dan terima kasih. Semoga video kali ini ya, saya mohon maaf kalau kurang cerah atau suara saya kurang bagus karena enggak fit, belum 100% fit. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.